Mayoritas orang tahu tanda untuk menyeberang jalan adalah lampu hijau dengan pria berjalan kan? Tapi tidak di Jepang. Di sana, kamu harus menunggu bentuk kelinci hijau bernama Miffy. Kelinci ini adalah kreasi dari Dick Bruna, seorang penulis buku anak-anak. Bagaimana kelinci ini bisa sampai ke Jepang? Jawabannya sederhana. Bentuknya sangat mirip Hello Kitty yang sangat disukai orang Jepang. Pernah mencoba alat pemijat kepala hebat yang katanya dapat mengurangi stres dan menghilangkan sakit kepala? Keren kan? Tapi di Jepang kamu bisa mendapatkan alternatif malas dan lebih kreatif untuk alat ini. Alat ini elektrik dan terlihat seperti gurita warna-warni. Wow, saya mau 2. Kamu mungkin lebih terbiasa duduk di kursi saat ke bar atau ke kafe kan? Mungkin kamu akan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Di mana lagi seharusnya saya duduk? Di kafe-kafe Jepang, kursi terlihat seperti kursi tangan yang nyaman dan jika berusaha cukup keras, kamu juga bisa berbaring di sana. Perabot ini disebut izakaya, yang juga merupakan nama pub informal Jepang, tempat kamu bisa menemukan kursi tersebut. Orang-orang Jepang menanam semangka berbentuk persegi. Tidak, saya tak salah bicara. Kalau iya, maka akan menjadi semangka persegi. Warga di prefektur Kagawa memproduksi beberapa ratus semangka persegi setahun. Semangka ini tidak dimodifikasi secara genetis atau semacamnya. Hanya saja, bentuk persegi lebih mudah dikirim ke pengecer buah. Sayangnya, sebagian besar semangka persegi dipanen sebelum matang. Oleh sebab itu, mereka tidak dimaksudkan untuk langsung dimakan. Tapi, jika kamu memutuskan untuk membelinya, biayanya akan tinggi, berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000. Pringles telah menjadi camilan yang sangat populer di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun, ketika membeli Pringles di Jepang, kamu tak akan mendapatkan tabung keripik kentang, melainkan mie. Ya, Pringles adalah merek mie, dan orang-orang Jepang sangat sering memakan ramen ini. Biasanya, mesin pembuat kopi sangatlah sederhana. Ada beberapa tombol untuk memilih minuman seleramu dan gelas kertas standar. Namun, di Jepang, mesin pembuat kopi dibuat lebih dari itu. Pertama, ada layanan yang bisa membuat pesanan kopi melalui aplikasi dan dapat diambil dengan mudah di lokasi khusus dari toko di waktu yang ditentukan. Selain itu, minuman tak akan ditempatkan di gelas plastik atau gelas kertas, melainkan di botol yang bisa disesuaikan dengan label warna-warni. Sungguh. Di Jepang, rumah-rumah tradisional sangat minimalis. Dulu, dindingnya terbuat dari lumpur atau tanah liat dengan pintu geser kertas yang jika dilepas, 2 ruang kecil bisa menjadi 1 ruangan besar untuk acara khusus. Kini, sebagian besar orang Jepang tinggal di apartemen kecil, tapi banyak yang lebih suka memegang tradisi, yaitu tidur di lantai beralaskan futon, tempat tidur sederhana yang bisa digulung dan disimpan saat tidak diperlukan. Ada juga penemuan luar biasa Jepang untuk membuatmu hangat dan betah di rumah. Kotatsu. Ini pada dasarnya selimut besar dan lebar yang menutupi kaki meja rendah dan bagian atas meja diletakkan di atasnya. Ada sumber panas di tengahnya, biasanya listrik dan dirakit ke dalam meja. Dengan cara ini, kamu bisa berbaring dengan nyaman di bawah selimut dan minum teh tepat di depanmu. Di Jepang, umumnya tidak ada nama jalan. Kota dibagi menjadi blok-blok yang masing-masing bernomor. Mungkin sekilas tampak membingungkan, tapi sebenarnya lebih mudah menemukan blok yang kamu cari. Sistem yang sama berlaku juga di Korea. Jika kamu sedang di Jepang dan ada pria misterius berseragam mulai mendorong orang-orang ke kereta, jangan takut. Ini hal yang biasa. Pria ini hanya melakukan pekerjaannya. Dia adalah pendorong penumpang, dan kamu pastinya akan didorong juga. Di Jepang atau Korea, jangan terkejut kalau pasanganmu bertanya apa golongan darahmu pada kencan pertama. Mereka percaya golongan darah dan kepribadian sangat erat kaitannya, jadi lumrah menanyakannya. Kamu bahkan bisa membeli produk yang spesifik untuk golongan darahmu. Bahkan dianjurkan mengencani seseorang dengan golongan darah yang sesuai. Hei, jangan berpikiran buruk, itu tradisi mereka. Wastafel ini terletak langsung di atas tangki-tangki kloset. Idenya sederhana. Pertama, kamu mencuci tangan di wastafel, lalu airnya langsung masuk ke tangki kloset, dan akhirnya kamu menggelontor kloset saat selesai buang hajat. Jadi, kamu menghemat air dengan menggunakannya 2 kali. Kamu senang mereka tak melakukannya dengan urutan yang sebaliknya kan? Bukannya mayones Jepang punya resep atau bahan khusus, tapi mereka tidak memakannya dengan racikan selada, daging, dan roti lapis. Di Jepang, orang-orang memakannya sebagai pugasan es krim atau panekuk.
Es krim sundae coklat dengan mayones. Paling nikmat. Dalam budaya Jepang, tertidur di tempat kerja atau inemuri dianggap satu tanda pekerja keras yang sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya. Itu sebabnya inemuri sangat umum dan tak seorang pun menganggapnya sebagai sikap buruk. Sebagian orang bahkan berpura-pura tidur. Kamu dapat menemukannya di lantai dasar Moore's Department Store yang berada di kota Kawasaki. Eskalator itu hanya memiliki 5 anak tangga dan tingginya hanya 83 cm. Yah, satu langkah kecil bagi manusia. Sudahlah. Makan makanan kalengan mungkin tak terdengar lezat bagimu. Tapi ada satu retail restoran di seluruh Jepang yang hanya menjual makanan kalengan. Restoran ini sangat terkenal karena pelanggan dapat memilih di antara 300 jenis makanan dari seluruh dunia. Dahulu, desa Nagoro berpenduduk 300 orang, tapi kini kurang dari 40 orang penduduk tinggal di sana. Seorang seniman setempat, Tsukimi Ayano, membuat lebih dari 300 boneka seukuran manusia yang kebanyakan terlihat mirip penduduk terdahulu di sana. Dan mereka terlihat melakukan berbagai pekerjaan berbeda. Misalnya, ada satu kelas penuh boneka di sekolah desa yang ditutup beberapa waktu lalu. Sudah umum bagi budaya Jepang untuk menghindari angka 4 karena dianggap sangat sial. Itu sebabnya beberapa bangunan tidak punya lantai 4, toko-toko tidak menjual seperangkat alat makan yang berjumlah 4, dan jumlah tamu untuk acara tertentu tidak boleh berjumlah 4 orang. Untuk lampu lalu lintas, mereka menggunakan warna biru alih-alih warna hijau. Alasannya tersembunyi dalam bahasa mereka. Menurut sejarah, hanya ada satu kata untuk kedua warna itu. Saat lampu lalu lintas pertama kali muncul di Jepang, warna hijaunya sehijau lampu-lampu lalu lintas di tempat lain. Tapi, warna hijau itu masih disebut biru. Untuk meluruskannya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan warna hijau dengan nuansa paling biru. Baik. Anak-anak Jepang belajar bersih-bersih di banyak sekolah karena ini adalah bagian dari pendidikan mereka. Mereka mengepel kelas dan lorong-lorong di sekolah, membersihkan debu, dan bahkan membersihkan kamar mandi. Para guru meyakini ini adalah cara yang sangat bagus untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Cobalah naik kereta wisata Sudoi untuk mendapat pengalaman melihat pemandangan yang paling nyaman. Kereta ini dilengkapi dengan bak rendam kaki dengan kayu cemara aromatik dan diisi dengan air dari mata air hangat yang dapat melegakan nyeri sendi. Jadi, kamu dapat merendam kakimu sekaligus menikmati pemandangan indah saat bepergian dari Nagoya ke mata air panas Yunoyama.